Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama kami para frater SCY dalam katekese persiapan komuni pertama. Nah, frater mau menyapa teman-teman dulu sih. Apa kabar teman-teman? Frater berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan, dan juga keluarga teman-teman semua juga dalam keadaan sehat. Nah, para frater di sini pasti selalu mendoakan semua orang, juga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Nah, pada kali ini kita akan membahas katekese persiapan komuni pertama, tema yang ketiga. Apa temanya? Yang ketiga adalah temanya Aku Bersama Keluarga. Nah, kalau yang lalu pertemuan pertama dan kedua bersama frater Daniel, teman-teman membahas doa-doa pokok. Nah, sekarang bersama saya, kita akan bersama-sama mendalami tema Aku Bersama Keluarga. Nah, dalam pertemuan yang ketiga ini, apa sih yang ingin kita cari atau apa sih yang ingin kita dalami? Nah, harapannya adalah melalui pertemuan ketiga ini dalam mempersiapkan persiapan komuni pertama, teman-teman itu menyadari bahwa hidup di tengah keluarga itu sangat menyenangkan, karena di sana ada siapa? Ada orang tua, ayah, ibu, ada kakak adik, lalu ada kakek nenek dan sebagainya. Nah, di situ teman-teman harus menyadari bahwa hidup di tengah keluarga itu menyenangkan. Nah, lalu selain itu, selain hidup yang menyenangkan bersama keluarga, teman-teman juga semoga melalui pertemuan ini disadarkan atau diingatkan bahwa teman-teman juga harus mempunyai peran dalam keluarga. Ya, bisa membantu orang tua dan sebagainya. Nanti kita akan membahas. Lalu yang terpenting juga adalah sebagai murid-murid Kristus, kita juga harus menghormati orang tua kita. Karena bagaimanapun mereka sangat berjasa dalam hidup kita. Dan sebagai seorang anak, kita harus menghormati mereka. Sebagaimana perintah yang bisa kita ketemukan dalam 10 perintah Allah, yaitu hormatilah ibu bapakmu. Nah, teman-teman, kita akan membahasnya bersama kami para frater SCY dalam katekese persiapan komuni pertama, tema yang ketiga ini. Nah, lalu bagaimana jalannya pertemuan ini? Yang pertama nanti kita akan membahas bagaimana kita harus sungguh-sungguh menghormati orang tua kita. Lalu yang kedua nanti, apa sih yang dapat kita lakukan sebagai seorang anak, atau peran apa yang bisa kita lakukan di tengah keluarga kita. Nah, itu ya yang akan kita bahas untuk benar-benar membantu teman-teman mempersiapkan hati, mempersiapkan segalanya dalam penerimaan komuni pertama. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Kita akan membahas soal kewajiban kita, bahkan ya bukan kewajiban, itu suatu keharusan bagi kita untuk menghormati orang tua kita, menyayangi orang tua kita, tidak boleh membenci mereka dan sebagainya. Sebelum itu, kita akan menyaksikan video singkat untuk membantu teman-teman mengilustrasikan atau membayangkan bagaimana sih menghormati orang tua kita itu, atau sikap-sikap apa saja yang perlu kita hindari agar kita tidak membenci orang tua kita, atau ya bisa saja bahkan tidak menghormati orang tua kita. Kita saksikan videonya. Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku malas banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya?
Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku nggak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu nggak mau. Terus, kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga, kamu berhenti main game, lalu belajar ya. Ah, aku nggak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, Nak. Jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu, Nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, Nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, ayo, aku di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini. Ayo, sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja. Emangnya kenapa? Gak boleh loh, Yuk. Dosa loh. Kamu harus tahu loh, Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie. Yuk, aku nih sahabat kamu, Yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar Yuk. Selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu. Sekarang aku sadar, Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama Yuk. Sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Hei, maaf ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya nak, bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Makasih Bapak. Nah, teman-teman, bagaimana videonya? Pasti Frater yakin bahwa teman-teman bisa menangkap pesannya dengan baik. Soalnya dalam video tadi sudah sangat jelas loh. Judul videonya apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Nah, lalu bagaimana dengan kita?
Oke, sebelum kita membahas itu, coba sih kita ulas videonya. Teman-teman pasti tahu tadi tokohnya siapa? Anak cewek yang kecil tadi. Nah, siapa namanya? Namanya itu Ayu. Nah, secara sekilas nih, video itu kan tadi mengisahkan bagaimana Ayu itu tidak atau kurang menghargai orang tuanya. Contohnya tadi kan ketika Ayu dimintai tolong untuk membantu ibunya, tetapi Ayu menolak. Ada saja alasan yang digunakan oleh Ayu untuk tidak membantu ibunya. Lalu ketika diingatkan oleh ayahnya juga bahwa Ayu, kamu harus membantu ibumu, tetapi Ayu tidak mau. Nah, ini tokoh yang penting yang mengingatkan Ayu bagaimana sebagai seorang anak Ayu itu harus menghormati orang tuanya. Siapa tadi teman Ayu yang mengingatkan Ayu? Siapa? Nah, namanya itu Debbie, sahabat Ayu, yang mengingatkan Ayu supaya dia itu menghormati orang tuanya, tidak membenci orang tuanya, bahkan dia tuh harus nurut sama orang tuanya, tidak boleh membuat orang tuanya kecewa. Salah satunya tadi ya dengan mau membantu orang tuanya ketika dimintai oleh ayah atau ibu, itu ya harus mau, karena bagaimanapun juga mereka itu sudah berjasa bagi kita. Masa kita sebagai seorang anak dimintai tolong oleh orang tua saja menolak, lebih mementingkan diri untuk main HP atau main game atau bermain bersama teman. Itu boleh teman-teman, tidak ada yang melarang, tetapi kita juga tidak boleh melupakan orang tua kita. Kita tidak boleh menolak permintaan orang tua kita untuk membantu mereka. Nah, berkat si Debbie tadi, Ayu tersadarkan bahwa dia merasa bersalah ketika dia menolak permintaan ibunya atau ayahnya untuk membantu. Dan akhirnya apa yang dibuat oleh Ayu? Dia mau minta maaf kepada ayah dan ibunya. Nih, yang menjadi penting teman-teman, kalau teman-teman punya salah kepada orang tua, jangan lupa meminta maaf kepada orang tua teman-teman. Dan pasti orang tua teman-teman itu tidak akan pernah membenci teman-teman. Ya, memarahi teman-teman oke, tidak apa-apa, tapi yang patut dicatat adalah orang tua teman-teman itu pasti menyayangi teman-teman. Dan ketika teman-teman berbuat salah, nah ini orang tua kita itu pasti akan memaafkan kita. Itulah salah satu contoh bagaimana menghormati orang tua itu juga menjadi bagian dalam keadaan yang sangat menyenangkan hidup di tengah keluarga. Ya, itu juga tidak hanya berlaku bagi orang tua kita. Jadi kita juga harus saling membantu dalam keluarga, entah dengan kakak, adik, kakek, nenek, dan anggota keluarga lainnya. Di dalam keluarga itu harus saling tolong-menolong. Ya, meskipun kita senang main game, senang main HP, berselancar di dunia media sosial, tapi jangan lupa teman-teman, kita harus bersama-sama menghidupkan situasi yang menyenangkan dalam keluarga. Itu yang pertama teman-teman, bagaimana kita harus menghormati keluarga. Lalu yang kedua adalah tadi Frater sudah katakan di awal, kita juga harus mampu berperan dalam keluarga. Peran seperti apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang anak di tengah-tengah keluarga kita? Nah, sebagai gambaran juga Frater akan menampilkan salah satu contoh-contoh kegiatan yang bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah. Nah, ini video ini mengisahkan kegiatan kami ya, kegiatan para frater di biara. Meskipun kami tidak hidup bersama orang tua, tetapi kami juga di sini saling membantu, berperan untuk membuat komunitas, membuat rumah frater ya. Membuat rumah frater di sini itu menjadi situasi yang menyenangkan, menjadi bersih dan sebagainya. Nah, pasti teman-teman tahu maksudnya nih. Ya, oke, kita saksikan video para frater dengan segala
kegiatannya. Kita saksikan ya. Oke. Oke teman-teman, bagaimana video tadi? Bagaimana teman-teman melihat aksi para frater membersihkan rumah mereka? Ya, tuh yang ditekankan itu bukan kegiatan para fraternya untuk membersihkan rumah, tapi itu menjadi salah satu contoh kegiatan yang bisa dilakukan teman-teman di rumah. Pasti tahu toh, kita itu sebagai anak, ya mau tidak mau ya harus juga membantu orang tua. Contohnya tadi apa? Pasti teman-teman tuh bisa memegang sapu, tidak hanya memegang ya, tapi juga digunakan untuk menyapu lantai atau menyapu halaman. Lalu bisa juga apa ya, mencuci piring bisa juga. Itu sebagai latihan kita untuk belajar, nanti kan kita tidak selamanya hidup bersama orang tua toh. Nah, nanti ketika saatnya kita sudah berumah tangga sendiri misalnya, itu kan pekerjaan-pekerjaan itu bisa kita lakukan. Kita sudah terbiasa melakukannya sejak kita kecil ya. Menyapu, mengepel, mencuci piring, atau bahkan mencuci pakaian meskipun dengan mesin cuci, kita bisa melakukannya sendiri dan juga menyetrikanya. Itu. Nah, lalu mengapa kita melakukan itu? Ya, itu bisa saja kita lakukan karena orang tua kita itu sudah memberikan apa yang kita inginkan. Misalnya teman-teman minta makan, ya pasti dikasih. Masa minta makan nggak dikasih? Pasti dikasih. Lalu misalnya nih teman-teman minta HP. Zaman sekarang seorang anak minta HP kepada orang tuanya, pasti dikasih teman-teman. Pasti orang tuanya akan mengusahakan yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Apalagi sekarang ya kita belajar secara online, pasti membutuhkan sarana semacam itu, dan orang tua kita pasti mengusahakan yang terbaik. Kemudian kalau kita meminta fasilitas semacam itu dan sebagainya yang menunjang perkembangan kita, pasti orang tua kita akan memberi sebagai ungkapan cinta mereka kepada kita. Nah, itu teman-teman ya, ada dua hal tadi ya, menghormati orang tua, kemudian bagaimana kita berperan dalam keluarga, sehingga kita sungguh-sungguh menikmati atau benar-benar merasa bahagia hidup bersama keluarga kita. Begitu teman-teman. Meskipun ini tema sederhana, tetapi ini sangat membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri menerima atau menyambut tubuh dan darah Kristus nanti pada waktunya ketika teman-teman menyambut komuni pertama. Nah, kata kira, wah udah banyak omong nih Frater, nanti malah banyak yang tersampaikan malah tidak tertangkap oleh teman-teman. Nah, itu saja ya teman-teman, apa yang bisa Frater berikan untuk mendalami tema yang ketiga dalam KTKC persiapan komuni pertama.
Yaitu apa tadi temanya? Aku bersama keluarga. Oke, teman-teman, kalau sampai di sini saja kayaknya ada yang kurang. Jadi frater memberi sesuatu pada teman-teman untuk dilakukan. Nggak susah, sederhana sekali. Ya, teman-teman diharapkan setelah mengikuti pertemuan ketiga ini, coba teman-teman buat doa untuk keluarga, untuk orang tua, untuk kakek nenek, untuk kakak adik. Coba teman-teman buat doa, lalu teman-teman itu bisa ungkapan secara doa, ungkapan dalam doa. Nah itu dalam kesendirian. Atau bisa juga teman-teman coba nanti setelah ini belajar ini ya, teman-teman usul kepada orang tua kalian kapan makan bersama. Kalau sudah ada acara makan bersama, syukur pada Allah. Atau bisa mengadakan doa keluarga. Nah, tugasnya adalah coba teman-teman tadi buat doa untuk keluarga atau buat kegiatan bersama keluarga kalian, entah makan bersama, entah ngobrol bareng, entah doa bersama, itu penting. Nah, coba nanti teman-teman dokumentasikan kan, direkam atau dibuat video, atau doa yang sudah ditulis saya tadi dipoto. Nah, nanti dikirimkan pada para frater di Skolastika SCY Yogyakarta. Kemana mengirimnya? Nanti ada di deskripsi. Teman-teman harus mengirim kemana. Oke teman-teman, frater tunggu ya video atau kreativitas teman-teman dalam mewujudkan sukacita hidup bersama keluarga. Nah, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti pertemuan yang ketiga ini dalam persiapan KTKC penerimaan komuni pertama. Tidak sampai di sini teman-teman, masih ada banyak pertemuan yang harus teman-teman ikuti ya sebagai syarat untuk menerima komuni pertama. Dan sampai jumpa dalam pertemuan yang keempat minggu depan. Oke? Tetap pantengin YouTube Skolastika SCY. Oke? Sampai jumpa teman-teman. Sehat selalu ya.